baca. Baca judulnya coba. Ya, judulnya apa? baca. Sama kan judulnya? Beda. Judulnya sama kan? Beda. Judul. Beda. Kan sama. Beda. Loh, yang satu perhitungan rakyat. Yang satu perhitungan rakyat dan hukumannya, yang satu hukuman dan hukuman atas perhitungan rakyat. Beda. Mbak, coba tampilin ayatnya, Mbak. Coba tampilin ayatnya. Boleh. Beda kok dipakai. Teman-temanku, shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi agama antara apologet Kristen, yaitu Agatha dan timnya, bersama dengan Muslim, di mana di dalam diskusi ini ada Muslim yang terus-menerus mempertanyakan tentang kitab suci dan arti daripada isi dari sebuah kitab suci. Seperti apa diskusinya? Mari kita saksikan video ini dari awal sampai akhir dan semoga memberikan pencerahan ya. Orang Israel. Mana di 2 Samuel 21 mana? Melawan orang Israel. Mana dikatakan? 2 Samuel 24. 2 Samuel 24 ayat 1. 2 Samuel 24 ayat 1. Di sini mempengaruhi apa? Mempengaruhi melawan. Terus yang di 2 Tawarik, di 1 Tawarik 21. Hah? 1 Tawarik 21 coba baca. 21 ayat 1. Coba aku baca. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Loh, katamu tadi melawan, ini ngitung. Itu kan sama konteks ayatnya. Loh, beda. Coba yang baca satu judulnya. Disuruh melawan. Mbak, coba baca judulnya, Mbak. Loh, disuruh judulnya sama melawan. ini perikopnya. Loh, iya, yang satu disuruh melawan. Yang mana yang melawan? Judulnya pendaftaran dan hukuman sama ini. Mana? Beda. Coba baca judul ayatnya itu loh. Beda. Yang saya tanya itu loh kamu jawab. Apa yang dihasut? Judulnya pendaftaran dan hukuman. Tadi kamu bilang ya Tuhan menghasut Daud untuk melawan Israel. Mana dalilnya di 2 Tawarik 1, 21, 1 2 Samuel 24 ayat 1. Oh ya, coba kamu baca. Baca yang Samuel coba. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah hitunglah orang Israel. Loh, sama disuruh ngitung kok, katamu disuruh melawan. Menghasut? Iya. Yang menghasut Daud itu siapa? Tuhan apa iblis? Mana? Ia mempengaruhi Daud untuk melawan mereka. Firman-Nya, pergilah hitunglah orang Israel. Coba yang di Tawarik beda. Coba di Tawarik. 1 Tawarik 21. Baca judulnya coba. Ya, judulnya apa? Sama kan judulnya? Beda. Judulnya sama kan? Beda. Judul. Beda. Kan sama. Beda. Duh, yang satu perhitungan rakyat. Yang satu perhitungan rakyat dan hukumannya, yang satu hukuman dan hukuman atas perhitungan rakyat. Beda. Mbak, coba tampilin ayatnya, Mbak. Coba tampilin ayatnya. Boleh. Beda kok dipaksain. Mana sih kamu? Nih, coba hukuman atas perhitungan rakyat. Di sini sama itu. Perhitungan rakyat dan hukumannya lo beda. Lo sama. Mana sama. Lo baca. Sama. Baca lo. Ini baca. Mana nak kelihatan? Kecil. Lo matamu. Baca. Enggak, Alkitab yang aplikasi. Ngapain aplikasi, orang saya punya fisiknya. Nih. Bisa jadi itu adalah editan. Enggak ada yang dikasih yang fisiko aplikasi. Mana? Coba baca. Hukuman dan penghitungan rakyat. Di sini sama pendaftaran dan hukuman. Dengar. Rakyat. Di sini perhitungan rakyat dan hukuman beda. Sama. Ini orang beda kok disama-samain. Itu konteks ayatnya sama itu ngomongnya. Coba baca satu perikop. Ini beda. Coba baca satu perikop. Yang ini perhitungan. Satu perikop sama itu ayatnya. Ini perhitungan, ini hukuman. Terus kamu kemana? Kok bohong? Konteks ayatnya sama, Mbak. Kamu aja orang yang sama, nanya yang sama dari tadi gua diem aja. Nggak nyambung kau. Teks ayatnya sama itu. Baca. Mana? Coba baca yang ini. Coba baca. Ntar dulu saya ambil kitab. Ambillah.
Gaya lu ganti lama-lama. Dia punya ternyata dari tadi, ngapain dia nyuruh orang? Iya. Ini yang ngaku lele itu loh. Oh iya. Ini suaranya Bali ya. Cuman ganti. Dia pertama bilang ateis. Terus tiba-tiba Islam. Terus Hindu. Ini enggak tahu. Ini pertanyaannya apa? Dia bandingin 2 ayat. Iya. Oh. Dia bandingin 2 ayat antara apa tadi? Tawarik sama Samuel. Biar aja dia baca dulu. Biarin aja dia. Pertanyaannya enggak ganti. Ini aja. Oh, double ya? Tes. Kok kayaknya menggema. Duar. Menggema nggak, Prof? Masih? Oh, bagus kok. Oke. Bagus. Yang di bawah gimana? Di atas bagus ya? Suaranya echo. Enggak, aku nggak pakai apa-apa. Tadi gimana, Prof? Si Billy, Prof? Tadi aku kan ke Bennett. Ke Bennett. Tulisannya apa, pelanggaran apa gitu kan. Terus harus turun kan. Nah aku request naik lagi nggak dinaikin. Kata dia aku udah main thread kalah katanya. Udah end live? Udah. Masa dialog kayak gitu? Pak Prof, double ya? Enggak. Coba aku turun dulu ya. Bukan lu pakai itu mic ya? Enggak pakai mic, ini pakai ini. Ini enggak pakai mic. Tes. Enggak ada pakai mic. Aku ya? Aku. Enggak double sih. Oh, aku turun dulu kali ya. Mungkin tadi karena ke Bennett ya. Tes. Suaraku ada? Double nggak? Ini double nggak? Aku double. Aman, damai, sentosa. Mana Pak Prof? Aman. Udah tinggal nunggu Pak Prof. Oke. Mana Fitri? Coba bacakan. Katanya kau mau ngambil Alkitabmu. Bacalah. Mana Alkitabmu? Katanya punya. Iya, sama kontes kayak Mana? Tunjukin dong kayak gua tadi. Lu ngomong sama-sama nggak ditunjukin. Penipu. Malah suka nipu-nipu kau di sini. Udah nanya nipu. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel yang menghasut Daud dan mereka. Tunjukin lah. Firman-Nya, pergilah hitung orang Israel dan orang Yehuda, lalu berkatalah raja kepada Yoab dan para tentara yang bersama-sama dengan dia, jelajah. Penipu. Disuruh nunjukin penipu. Cabe deh. Udah ganti-ganti namamu Fitri siapa? Dasar leak. Leak mah leak aja tuh. Oke, kita naikin yang lain ya. Asilule. Oke. And you got my heart. Halo, Irsan. Halo. Iya, nama dia itu Nefertari. Tadinya itu Nefertari, terus ganti. Halo. Halo Irsan. Gak jelas. Ya kan, tahu kan kalian si Nefertari dulu. Ya, si beleng-beleng. Nefertari. Banyak kali cerita kau. Harusnya Nefertiti. Halo, Pak Reja. Halo, selamat malam. Malam. Islam Kristen, Pak? Islam, alhamdulillah. Saya mau ditanya, Pak. Silakan.
Mau nanya ini aja, udah makan? Cabutlah kok Pak, nggak jelas kok. Nanya udah makan. Hari gini masih nanya makan, beliin dong langsung. Ketawa kok Ahweli. Nyengir-nyengir. Kasih makanan, jangan nanya. Nih. Halo Kak Ria Novi. Halo. Banyak yang beleng-beleng hari ini. Halo. Sabar bun, kasihan kandungannya. ada yang typing gitu. Lanjut. Sabar bun, kasihan kandungannya. Kandungan aku. Astaga. Halo. Astaga, mana lagi nih kita naikkan ya? Kadang-kadang masa depan indah nggak tuh? Kita naikkan dulu. Prop mana? Nggak tahu aku. Lagi ganti device katanya dia. Halo, selamat malam. Malam Pak Masa. Islam Kristen Pak Masa. Suaranya kecil kali. Islam Kristen Pak. Kristen Kak. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Ikut-ikutin aja. Turunkan aja lah Kak. Oke. Ada beleng-beleng. Aduh. Halo. JBS 68 Samelkong. Halo. Pada waras nggak sih yang ngirim permintaan? Tolonglah kalian, ini nyebelin banget tau gak sih? Capek kali aku. Kalian cabut. Gak usah ngirim permintaan lah. Kalau ngirim permintaan terus nggak ngomong, mending nggak usah, please deh. Kalian tuh bikin tanganku tuh capek tau gak? Jijai bajai banget, dan ditanyain diam. Cabutlah. Apalagi yang nggak jelas-jelas. Halo. Nih. Halo, Izar. Udah bagus belum suaranya? Bagus. Oke. Aku tadi yang double. Halo. Memang nggak ada yang beres lah kalian ini. Udah, kalian tuh jangan naik deh kalau nggak ada pertanyaan gitu. Kayak orang-orang ngelantur loh yang naik-naik ini. Kacau. Halo. Islam Kristen 16 derajat. Wih, minum Coca-Cola, Prof. Kopi nggak tuh? Halo, 16 derajat. Ada yang mau ditanya? Halo Kak, halo. Iya, halo. Aku Kristen Kak. Ya, ada yang mau ditanya? Apakah ortodok itu mempercayai api penyucian? Nggak ada ajaran api penyucian di dalam Alkitab. Tidak ada rasul yang mengajarkan api penyucian. Jadi untuk apa kita mau percaya sesuatu yang tidak diajarkan oleh Yesus? Tapi kok di Katolik ada api penyucian? Kamu tanya aja sama Katoliknya, janganlah nanya sama orang ortodok. Katanya Katolik dan ortodok satu Katolik. Ada yang mana-mana kok. Kau nanya yang nggak ada ajarannya di Alkitab. Terus gimana saya mau menjelaskan gitu loh? Agak lain. Api penyucian itu adanya di Islam. Ya, Maryam 71 itu api penyucian. Halo Sri.
Islam Kristen Sri. Kristen, Kak. Ada yang mau ditanya Sri? Kak, boleh tolong jelasin apa kesatuan hipostasis? Maksudnya gini, aku udah nangkap cuma belum paham 100%. Apa? 3 hipostasis dalam satu hakikat Allah. Iya, karena gini kan Kak, banyak yang jadi banyak yang kan Yesus itu kan Allah kan. Betul, Allah dan manusia. Agak simpang siur gitu di bagian kalau misalnya kita bilang kemanusiaan yang mati itu bakal menjadi arti yang lain. Kayak mana ya? Agak bingung juga Kak. Tolong jelasin Kak. Simpang siur terhadap apa? Coba saya tanya. Simpang siur terhadap apa dulu? Karena gini kan, Yesus Allah. Jadi ada beberapa teman yang menjelaskan bahwa Allah mati. Tapi sebagian teman tidak setuju kalau misalnya dibilang kemanusiaannya yang mati gitu. Loh, kakak tadi nangkep nggak sih? Dia itu Allah dan manusia. Iya. Yang mati itu kodrat kemanusiaannya. Iya. Coba sekarang kakak pakai jaket yang warna hitam. Terbakarlah jaket kakak itu. Badanmu terbakar nggak? Kan ada dua kodrat di dalam dirimu itu. Kamu dan jaket itu. Yang terbakar jaketmu. Badanmu nggak terbakar. Simpang siurnya terhadap apa? Keilahian di dalam Yesus yaitu adalah hipostasis dari firman. Hipostasis firman itu adalah terang. Coba kau bunuh, terang. Coba kau tancepin pisau, terang. Nggak bisa. Yang mati itu adalah kodrat kemanusiaannya. Simpang siurnya di mana? Enggak sih, aku nggak simpang siur Kak. Aku cuma mau dapat lebih pastinya gitu sih. Simpang siurnya di Bali tak? Oh iya, di Bali. Aku dapat. Cuma maksudnya gini, kadang aku sulit menjelaskan ke teman-teman lain gitu. Jadi loh, berarti kamu yang nggak bisa menjelaskan, terus kamu simpang siur, gimana sih? Tapi jangan gitu dong. Enggak gini, teman aku yang beranggapan lain, cuma aku sulit untuk menjelaskan itu karena ya itu tadi saya kasih analogi seperti itu. Ya, sebenarnya ngejelasin itu gampang banget loh. Allah ketambahan hakikat manusia. Hakikat Allah itu adalah terang. Coba kamu baca, Allah adalah terang, Allah adalah kasih. Kasih terang itu bisa nggak dibunuh? Nggak bisa. Kasih terang itu bisa nggak mati? Nggak bisa. Ya, yang mati itu adalah keadaannya sebagai manusia. Jadi kemanusiaannya itu yang mati. Kenapa dia harus mati? Supaya rohnya itu bisa turun ke dalam kerajaan maut, ke dalam dunia orang mati untuk mendeklarasikan, aku ini adalah Tuhan. Gitu. Kan dia berjanji kepada orang-orang di perjanjian lama bahwa aku adalah penyelamatmu. Tadi dibukakan Pak Prof. Yesaya 43 ayat yang ke-14 tuh kalau nggak salah itu. Itu jelas banget itu. Aku Tuhan Allah adalah penyelamatmu. Nah itu. Yesus itu dalam kemanusiaannya dibawa oleh roh itu untuk ke dunia orang mati untuk menyelamatkan semua orang yang ada di penjara-penjara kuburan itu, orang mati itu. Yang mati itu adalah kemanusiaannya. Gak perlu dijelaskan sesusah-susah itu. Orang ayatnya semua ada di Alkitab kok. Berarti sebenarnya kan nggak salah kan Kak kalau misalnya kita bilang yang mati itu sisi kemanusiaan Yesus gitu kan. Memang itu ayatnya kok. Dia yang mati dalam keadaannya sebagai manusia. Bukan salah lagi. Emang itu dalilnya. Oke. Ya. Filipi 2 ayat. 1 Petrus 3 ayat 18 Kak. Lalu itu juga itu yang Filipi berapa Prof? Filipi 2 ayat 8. Dia yang taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu dalam kodrat kemanusiaannya kan? Yes. Itu. Jadi ya itu tadi kalau kita analogikan ya. Kamu menggunakan jaket. Badanmu beda dengan kodrat jaket kan beda. Ada kodrat jaket dengan kodrat kamu. Terus kalau misalnya jaketmu itu sobek, kan badanmu nggak sobek kan?
Kodrat jaket itu yang sobek. Tuh. Soalnya ada lagi yang simpang siur dari pemikiranmu? Enggak. Terus ini lagi Kak, kemarin kan kalau terus tadi tentang hipostasis tuh udah ngerti? Hipostasis tahu nggak kamu? Realita konkret itu. Nah, hipostasis itu. Aku belum dapat Kak. Tolong jelasin Kak. Apanya yang mau dijelasin? Apa yang belum dapat? Keseluruhan hipostasisnya. Keseluruhan hipostasis Bapa, Firman, dan Roh dalam satu hakikat yang tak terpisahkan. Itu apa? Itu sama dengan ketritunggalan kah? Lah ya itu, Tritunggal itu adalah 3 hipostasis dalam satu hakikat. Oke. Ya, jadi Bapa dengan Firman dan Rohnya itu satu hakikat Allah. Itulah Allah yang hidup. Terus kan Kak, kemarin juga sempat kan ada kayak gini. Kalau ada beberapa yang bilang kan, kalau seandainya kita bilang kemanusiaan Yesus yang mati, maka itu jadi Nestorian gitu dibilang. Apa rupanya pemahaman Nestorian? Aku nggak tahu Kak, makanya. Oh, ya kamu harusnya tanya. Kalau ada orang yang bilang, oh itu Nestorian ini begini, emang Nestorian apa? Nestorian itu mempercayai Yesus itu hanya ciptaan, hanya manusia aja, nggak ada keilahiannya. Gitu. Sedangkan dia itu jelas-jelas Yohanes 1 ayat 14, Firman menjadi manusia. Firman itu adalah Allah kok. Itu kan bidat. Nestorian itu bidat. Oke, berarti memang tidak ada salahnya kan kalau seandainya dibilang kemanusiaan Yesus yang mati kan? Nggak salah, tetapi ya kamu jangan sepenggal. Keilahian itu tidak mati, yang mati itu kemanusiaannya. Itu ya kalau kamu jelaskan cuma kemanusiaannya, dia kira cuma manusia toh di otaknya, gitu. Makanya kalau menjelaskan pun kita tuh lihat-lihat juga gitu loh. Jadi Nestorian itu memang bidat yang mengatakan bahwa Yesus itu hanya nabi, hanya manusia toh. Oh, jadi Nestorian itu cuma mengakui kalau Yesus itu... Nestorian mengakui Yesus ada 2 pribadi, ya kepribadian ganda, gitu Kak. Nah, kalau Yesus yang kita kenal itu pribadinya hanya 1, tapi dia punya 2 kodrat, sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah. Nah, kalau Nestorian itu dia 2 kodrat, 2 pribadi juga. Kadang dia jadi manusia, kadang jadi Allah, kadang jadi manusia, kadang jadi Allah, flip-flop. Gitu. Kayak ini ya Pak Prof ya, kayak ya, Kak, modalisme bukan sih? Enggak, modalisme itu Sabelian, itu Wanes. Modalisme. Terus gimana ceritanya dia kadang Allah, kadang manusia? Ya, Nestorian yang nomor punggung 25 itu sebetulnya Nestorian, betul nggak? Kalau nomor punggung 25 nggak Nestorian, karena dia nggak mengakui keilahiannya kan? Tapi dia kadang-kadang jadi Allah. Pengikutnya juga bingung, aduh gimana ini? Dia kadang-kadang jadi Allah, nurunin wahyu. Kadang dia jadi nabinya juga. Oh iya, dia jadi hakim. Terus tapi kadang dibilangnya si Olo, kadang si Isa ya kan? Oh iya, nggak jelas emang RT 6 ini lebih parah dari itu. Tapi si Olonya gitu ditulis, tapi mereka ini si umatnya kayak si Alian ini cuman percaya kemanusiaannya aja, karena mereka nggak nangkep juga Qurannya. Nggak nangkep. Itulah. Memang nabi gadungan ini memang, lah kasihan banget kadang nengoknya. Tragis. Ini apalagi si Aliandi nih, udahlah semuanya nggak beres. Si Jala Tauhid, iya kan? Ini Ahwei ini siapa nih Ahwei? Hai Kak Gata, Bang Prof, Shalom. Salam Kristen. Ada yang mau ditanya? Ada mau ditanya nih Kak, tentang apa? Tentang malaikat yang dia macam begini Kak, saya ceritakan. Mungkin saya tidak pasti lah, tapi saya cerita sedikit dia punya kesaksian kisah benar boleh ya? Langsung aja to the point, Bang. Nggak jelas. Iya, Kak, ini soalnya takut kelamaan, kasihan yang nonton, Bang. Kuotanya Anwar, itu. halo.
Halo Anwar. Islam Kristen. Anwar. Udah. Juragan, halo. Halo Kak. Ya, Islam Kristen Bang. Kristen Kak. Ada yang mau ditanya? Ada Kak. Silakan. Begini ya. Tuhan Yesus itu kan mati. Betul. Terus dia bangkit. Dia dari kubur kan keluar tuh. Berarti kan yang tubuhnya itu kan secara manusia kan ada itu masih secara manusia ketika dia bangkit dari kubur kan? Ya, dengan tubuh kebangkitan. Terus kemudian dia naik ke surga. Ya. Naik ke langit. Nah, pada saat dia terangkat ke langit itu tubuh kemanusiaan itu masih di surga, naik ke langit. Coba baca Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Kisah Para Rasul. Halo. Halo juga. Kisah Para Rasul apa? Berapa? 1 ayat 11. Mana dia? Dari 10 lah kau baca. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu." Kira-kira yang dilihat orang-orang Galilea itu apa? Hantu. Manusia. Ya udah. Ini terangkatnya seperti apa? Seperti itu. Malaikat itu juga bilang apa? Hai orang Galilea, apakah yang kau lihat? Yesus yang kau lihat ini akan dengan cara yang sama juga turun kedua kali nantinya. Coba kamu baca. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat dia naik ke surga. Ya udah. Terus jadi asap, enggak kan? Saya mikirnya gini, apa jadi yang gimana? Gak usah dipikirin lagi, ini udah jelas ayatnya Kak. Udah dilihat. Ketika Tuhan Iron Man mungkin. Iron Man. Dikira kayak Tony Stark pulang ke rumah. Baju Iron Man lupa. Enggak, gitu Kak. Itu malaikat sendiri yang bilang. Baik Kak, ya Kak. Makasih ya Kak. Salam. Ya, salam. Dadah Dedek. Dadah. Oke, kita naikin lagi ya. Memang kalau dari room Mikana memang gitu, pasti jawabannya jadi asap, Bro. Ini si Alianti ngapain ketawa-ketawa di bawah nggak jelas nih Alianti. Itu udah rusak ininya, memang butuh dosis tinggi si Ketawa Alianti. juga dia nggak jelas. Halo, Beach Boy. Entah apa. Kayaknya memang si Aliandi tuh udah kena LCD-nya, Bro. Kayaknya ketawa-ketawa kayak orang gila, ngomong enggak, ketawa. Iya kayaknya iya ya. Kasian banget ya. Itu pasti kayaknya anaknya pasti yang ngisiin dia kuota. Nonton TikTok, gak jelas. Triple RS apa ini? Triple R ZCO, halo. Halo. Aku curiga ya, mereka ini pakai nama samaran terus kan ngirim permintaan. Terus pas dipanggil, ini nama siapa yang dipanggil? Jangan-jangan ya? Aduh. Tidak terima Kak. Shalom Kak. Halo, yang mana ini? User apa Grand? Halo. Ini siapa Malam, Pak? Kak. Grand. Ya, silakan. Mau bertanya apa Pak? Mau nanya. Bagaimana menjelaskannya yang pada saat Yesus disalib dia berkata, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pertanyaannya apa? Ya itu, pertanyaannya, kalau Yesus itu Tuhan,
Mengapa dia berkata, ya Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jawab ya, Tak. Silakan. Orang-orang Israel, termasuk orang Kristen, kita kenal namanya yang dinamakan sembayang. Sembayang 7 waktu, sembayang 3 waktu. Jam berapa? Jam 6, jam 9, jam 12, jam 3, jam 6, terus jam sebelum tidur, jam 7 atau jam 8, terus tengah malam. Nah, Yesus mengatakan itu karena apa? Karena pada saat orang-orang Israel itu melakukan sembahyang, yang kita baca apa, Tak? Buku sembahyang? Mazmur. Yang kita baca itu Mazmur. Kita nggak baca, ya Allah berikanlah rezeki kepada Nabi A, Nabi B, Nabi C, nomor punggung berapa. Kita nggak berdoa seperti itu. Yang kita baca itu adalah Mazmur. Doa-doa orang Yahudi, doa-doa orang Kristen itu adalah Mazmur. Demikian juga kami dari orang-orang Ortodok, ya, yang dibaca itu Mazmur. Karena orang Yahudi membaca Mazmur. Nah, Yesus pada saat berseru itu pukul berapa? Kira-kira? Jam 3. Jam 3. Artinya dia sedang apa? Dia sedang taat dalam kemanusiaannya sebagai seorang Israel, seorang Yahudi. Makanya yang dia bacakan itu adalah Mazmur. Coba nanti baca buku doa ya. Itu semuanya Mazmur, Pak. Nah, yang dia bacakan itu adalah ya, ada jadi di Markus juga ini, Pak. Markus 15 ayat 34. Apa tuh? Yang Eloi Eloi lama sabatani. 4 Injil sinoptik itu memang menuliskan yang sama. Ya. Jadi kenapa di situ jam 3? Karena memang yang dia baca itu adalah Mazmur 22 ayat 1. Ya, betul. Nah, Mazmur 22 ayat 1 ini kita perlu baca, Mazmur 22 ayat 2. Kita perlu baca ayat 1-nya dan kita perlu baca satu pasal lagi sebelumnya, satu ayat sebelumnya. Itu adalah kidung. Kidung orang-orang Israel yang dimana dibacakan oleh Yesus. Ini membuktikan bahwa di atas kayu salib pun kemanusiaan Kristus itu tetap taat pada hukum Taurat. Dia tetap sebagai manusia yang taat. Dia tidak lalai dalam ibadahnya. Nah, di dalam ayat 16, 17 dan seterusnya, di situ dikatakan bahwa mereka menusuk tangan dan kakiku. Jadi sekaligus dia beribadah dalam kemanusiaannya, karena kedagingannya manusia, kedagingannya bukan ilahi, yang firmannya itu ilahi. Dia kan sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Nah, saat dia sedang membaca Mazmur itu, demikian juga Mazmur itu sedang tergenapi di dalam dirinya. Coba baca ayat 22 dan seterusnya sampai habis. Itu terjadi betul-betul. Mereka membuang undi atas jubahku, dan aku akan mendirikan jemaat Tuhan. Dalam Septuaginta jelas tertulis itu adalah eklesia atau gereja. Kata gereja pertama kali muncul di dalam Mazmur 22. Pasal 22 itu. Gitu, Pak. Coba baca Markus 15 ayat 34. Itu sama, Pak, udah dibilang. Ya. Allahku, Allahku, mengapa engkau ya, itu sama pertanyaanmu tadi. Itu sama. Jadi empat rasul ini memberikan kesaksian yang sama. Jam 3 kan? Betul kan? Jam doa itu. Jangan pernah sekalipun kita mengatakan bahwa oh ini Tuhan Yesus ditinggalin sama Tuhan dalam sepersekian detik. Ingat, Tuhan Yesus tidak pernah kehilangan keilahiannya sepersejuta detik pun. Dia tetap Allah. Dia tidak pernah kehilangan keilahiannya. Kalau kita mengatakan Yesus ada saatnya Yesus tidak menjadi Allah dalam waktu sepersekian detik, kita akan jatuh ke dalam paham Nestorianisme. Ya, Nestorianisme itu bukan ajaran para rasul dan bukan apa yang dijelaskan oleh Yesus. Gitu, Pak. Ini lagi nih William 333 nih. Karena dosa manusia terpisah dari Allah. Kemanusiaan Yesus itu nggak berdosa. Itu lebih kacau itu. Ada lagi yang mau ditanya, Pak Gren? Itu aja sih, Bu. Ya. Terima kasih, Pak. Tuhan berkati. Halo user 8 sekian. Islam Kristen, Bang. Tanya sama Pak Prof nih, Pak Prof. Islam Kristen, Bang. Kristen, Kak. Silakan. Pak Prof, tadi kan lihat live-nya Pak Prof sama Billy, mau tanyanya tuh dia itu aliran apa ya, Pak Prof? Kok ajarannya seperti itu, Pak Prof? Gitu. Dia Yahudi Rabbinik konservatif. Ingat ya, Yahudi yang benar-benar Yahudi Rabbinik itu adalah Yahudi Ortodok. Kalau Billy itu adalah konservatif.
Konservatif itu ajarannya ngakunya Yahudi, tapi nanti dia bisa berubah ke sana kemari gitu. Dia konservatif, Yahudi konservatif. Oh, itu bidat nggak ya? Oh, bukan Kristen. Bukan Kristen dia. Oh, bukan Kristen. Oh. Di luar Kristen ya Kak ya berarti Kak? Itu sama seperti RT 6 itu. Oh, oke Kak. Ya, gitu aja. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Ya, Tuhan berkati Pak. Halo Susilo. Soalnya dia satu atap dengan RT 6 ya Pak Prof ya? Oh, tadi aku udah bilang. Kalian itulah orang tuanya RT 6. Dia ketawa aja, dia kayaknya menganggap oh iya juga ya. Soalnya tadi dia nanya hadis. Kenapa hadis itu ada klasifikasinya? Loh, Talmud juga ada, aku bilang. Berarti mereka belajar dari mana? Pasti belajar dari Talmud. Iya juga katanya. Anjir. Satu Tuhan kan mereka. Kemarin kan ngaku kan? Satu Tuhan. Satu Tuhan. Berhala. Astaga. Halo Susilo. Halo. Tiba-tiba bisu. Iya itu RT 6. Jadi jangan kira kalian itu ya mereka itu Kristen, bukan. Yahudi-Yahudian itu. Yahudi-Yahudian ya, ingat itu. Ingat dia selama live itu nggak pernah berani nyebut namaku ya teman-teman ya. Takut ya. Edwin pasti dibilangnya. Dia cuma berani ngomong prof. Kalau panggil Metatron, dosa dia. Berdosa dia langsung. Dosa langsung dia. Nama Tuhan disebut. Malak Yahweh ini. Halo Wewaw. Assalamualaikum. Halo. Sam Kristen Bang. Suaraku itu tak? Oh, kukira. Oh bukan. Kanjeng Metatron katanya. Kanjeng. Si Kanjeng. Katanya Bu Grace, nak Prof. Halo, nice. And? Turun, loncat. And? Nih, ada Pisces Man. Halo. Udah naikin aja dah. Mereka ini. Tapi biasanya pagi-pagi itu mereka juga ada nyanyi. Kok? Halo Gracia. Halo Gracia. Halo Aman. Halo Pak Laurentius. Ya, halo Pak. Ya. Kristen Islam Pak. Kristen Pak, Kristen. Itu cuma nanya itu aja Pak. Iya, mau bertanya ini. Silakan Pak. Itu Ortodoks sama Katolik apa bedanya itu Pak? Masalahnya Kak Agatha membahas Tritunggal juga, mengakui juga gitu Kak ya? Semua Kristen percaya Tritunggal Pak. Kristen percaya Tritunggal. Oh gitu Kak ya? Iya, memang jadi ada. Kalau boleh tanya bedanya Katolik sama Ortodoks apa bedanya itu Kak? Bedanya mereka di barat, kami di timur. Oh gitu Kak ya? Iya. Cuman nanya aja Kak. Siapa? Ada lagi yang mau ditanya Pak Loren? Udah itu aja Kak. Terima kasih. Tuhan berkati. Halo, Triple R. Halo. Nah, pada kemana semua ini, Prof? Pada kemana? Halo? Ya, Isam Kristen, Pak. Kristen. Ada yang mau ditanya, Pak? Silakan. Ada Mbak, mau nanya sama Profesor juga. Ada satu ayat yang saya itu kayak pengen tahu. Itu Matius 4 ayat 1 sampai 11. Yang Yesus dicobai iblis itu. Nah, yang pengen saya tanya itu di
ayat 6 itu kan ada iblis yang bilang bahwa sebab ada tertulis itu kata iblis. Apakah itu artinya iblis juga punya dan baca Alkitab itu aja? Iya, iblis baca Alkitab. Tuh, sama seperti para bidat Kristen. Bahkan RT 6 juga baca Alkitab, Pak. Sama-sama tukang melintir Alkitab, sama. Allah aja baca Alkitab, Pak. RT 6 iblis. Oke. Allah itu baca Lukas loh, baca Kisah Para Rasul. Oke, berarti gini Mbak ya, apa di neraka kan iblis kan ya, ibaratnya tinggalnya di neraka ya. Berarti mereka punya kitab juga di neraka gitu. Iblis itu belum di neraka, Pak. Iblis itu ada di goa-goa. Ada di udara-udara. Iblis itu bertahta, ada kerajaan di udara. Oh gitu. Berarti mereka nggak di udara, berarti ada di bumi, di udara. Ya ada. Cuman kuasanya itu paling besar itu di dunia orang mati. Oh gitu. Bukan di neraka ya, bukan di neraka. Neraka itu tempat penghakiman. Oh gitu. Ya, mereka berkuasa atas dunia orang mati. Ya saya berapa Pak Prof kemarin tuh ya? Ya saya 14 ayat 12 ya. Nih, dia ini dikasih dia memiliki kuasa dia. Berkuasa atas maut. Tuh. Jadi yang suka membunuh-bunuh itu adalah iblis, Pak. Bentar ya. Mana sih ya saya? Iya ada duren, Prof. 15. Ya 15. Nih ya. Nyatanya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat terdalam jurang maut ini. Sama dengan Ibrani 2 ayat 14 nih. Gitu. Jadi mereka itu yang suka membunuh bun-bun, nah itu. Yang suka mengajab-ajab itulah itu iblis. Karena dia memang bertahta di sana gitu. Jadi kalau ada kakinya di situ, itulah itu. Oke. Terima kasih Mbak. Ada lagi Bang? Nggak ada, itu aja. Terima kasih Prof. Terima kasih Mbak. Sama-sama Bang. Ya, itu. Jadi kalau kalian mau tahu siapa yang ada di dunia orang mati itu, makanya Yesus itu pergi ke dunia orang mati mengalahkan kuasanya iblis ya Pak Prof ya, 2000 tahun yang lalu. Diinjak-injak itu. Halo? Kok nggak ada? Nggak ada orang. Ini Zaid. Waduh. Zaid bin Nabi. Ini yang istrinya diambil Baginda. Oh iya. Ini Zaid yang dipeluk itu juga nggak? Enggak. Langsung enggak apa. Najis. Najis. Islam Kristen Bang. Kristen Bang. Oh patut. Kirain ini Zaid yang bininya diambil sama nabinya. Nabiku adalah bapakku yang merenggut istriku. Zaidnya jangan-jangan ini Panzaitan. Oh bisa jadi. Nanya aja Bang, Kak. Apa? Markus 14, 50 sampai 52. Di situ diterangkan ada seorang muda katanya yang itu Markus sendiri. Markus sendiri. Yang lari telanjang itu. Ya. Oh. Karena itu kan sering diangkat-angkat sama. Ya itu adalah Markus sendiri tuh. Dibilang katanya itu Yesus yang melarikan diri, jadi nggak jadi disalib. Lalu ada seorang muda yang mengikuti dia, yang mengikuti Yesus. Yesus ngikutin Yesus. Nggak asumsi mereka itu katanya Yesus, jadi yang dibawa ke salib itu bukan Yesus, tapi yang diserupakan. Katanya. Ada lagi yang mau ditanya Bang? Cukup Kak, makasih Prof. Itu ada datanya di Sinaksarion ya Pak Prof ya? Oh iya, Sinaksarion itu gimana cara lihatnya ya? Belilah kok lihat. Ada di online. Hah? Ada di Google atau di apa gitu nggak ada? Ada di online. Kalau online-nya di mana Prof?
Mungkin di keranjang hijau atau oranye ya. Di keranjang oranye ada dijual. Di situ ya cari aja Sinaksarion, atau juga bisa cari di yang luar tapi bahasa Inggris. Yang bahasa Indonesia nggak ada? Ada. Bahasa Indonesia yang itu, yang di orange atau hijau gitu. Ya, pengen juga. Nih, yang bahasa Indonesia itu yang ini. Oh, iya. Berapaan itu kira-kira ya? Berapa? 125 ribuan kalau nggak salah. Ya, masih bisa lah. Oke lah, makasih ya Kak. Ya. Makasih. Tuhan berkati Bang. Berkati. Ya, kirain Zaid bin Haritsa. Halo Jat besi. Jat Miko. Halo. Ini aku penasaran kok namanya adiknya Agatha. Siapa ini? Kok agak lain? Halo, malah di mute. Iya, aku mau tanya. Ini abang tadi ini abang judulnya bang. Nih, Sinaksarion. Kehidupan Rasul Suci. Semua cerita tentang para rasul itu bagaimana dan mereka meninggal di mana, mendirikan gereja di mana, itu tercatat di sini. Dan Rasul Markus adalah orang yang tadi dimaksud. Ini ada di halaman 228. Ya. Ya. Dia kabur dengan telanjang. Ini Rasul Markus sendiri. Ya. Ini datanya. Capture aja. Gitu. Halo, Pak Jatmiko, silakan Pak. Halo, saya Kristen. Ya, apa yang mau ditanya Pak? Silakan. Sering kita diserang kalau Injil kita ini satu seperti sering saya dengar dari ruangnya Kak Agatha ini kan palsu. Terus kemudian ayat-ayat yang bisa menguatkan kita. Izin bertanya Tante, pada zaman dahulu Yesus pakai celana yang terbuat dari apa? Kain lenan, Bu. Kain lenan. Itu ada ayatnya juga di Alkitab. Ibu Kristen atau Islam? Kasih tahu. Halo? Islam biasanya ini. Ini tadi covernya ya. Halo Pita. Nggak waras. Ya itu justru yang malu-maluin itu kalau ada nabi nggak pakai celana dalam ya, kencingnya jongkok. Kencingnya jongkok ya. Silakan Pak Jatmiko. Ya. Ayat yang menguatkan kita dari serangan bahwa memang tidak ada nabi terakhir di dalam Alkitab. Kisah mana ada? 1 Korintus 11 ayat 25. Tolong bacain Pak. Bentar. Mana ada yang bikin orang Kristen itu nggak kuat? 1 Korintus 11 ayat 25. 1 Korintus 11 ayat 25. Ya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Oke, di situ ada kata materai. Materai itu bahasa Ibraninya adalah hatam, sama seperti bahasa Arab. Hatam, penutup. Seal, bahasa Inggrisnya seal. Kalau kita bikin surat yang bawahnya itu materai. Nah, ayat itu menjelaskan bahwa setelah dimateraikan, nggak mungkin ada lagi penutupnya lagi. Karena yang paling penutup itu adalah materai. Materai di dalam Injil itu adalah darah Kristus. Jadi orang Kristen tidak mengimani
bahwa ada orang jadi nabi, ada nabi lagi setelah Tuhan Yesus gitu. Ini ayat Yesus itu bahannya apa ini? Imam, Yesus itu imam besar ya. Imam besar Allah atau Melkisedek haruslah mengenakan pakaian lenannya dan mengenakan celana lenan untuk menutup auratnya. Jadi bahannya apa? Lenan. Lenan itu linen ya. Dari bulu domba. Jadi dalilnya Imamat 6 ayat 10. Nah itu yang jadi kalau ada yang ngaku nabi-nabi tapi nggak pakai sempak celana tuh gimana tuh? Itu malu-malu. Kalau katanya teman gua, malu-maluin lo. Ya, gila lo. Gitu. Iya, silakan Pak Jatmiko. Apalagi yang mau ditanyakan? Ya, jadi itu tadi penguat kita adalah Ekaristi. Ya, perjamuan kudus. Ya. Jadi kalau kita mendapatkan serangan dari teman-teman kita Muslim, ya memang kalau di Alkitab ya memang tidak ada ya. Jadi apa yang mereka inginkan nabinya masuk di Alkitab, dan ada ayat-ayat yang sering mereka klaim bahwa itu yang sering dinarasikan bahwa ya misalkan Roh Kudus itu adalah Nabi Muhammad, atau yang sering terdengar itu memang ya kita sudah jelas ya, tidak ada. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak? Ya tadi kalimatnya memang tidak ada. Apakah tidak ada gitu loh? Apanya yang tidak ada? Jadi pemberitaan tentang Muhammad di dalam Alkitab kita ini memang tidak ada gitu loh. Ya memang nggak ada. Nggak ada. Ya nggak ada, lagian emang nggak ada. Nah itu dia. Halo Mas Momon. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan serta mendengarkan bagaimana Agatha dengan bijak memberikan penjelasan-penjelasan terkait sejumlah pertanyaan maupun ketidaksetujuan maupun akibat bantahan-bantahan daripada Muslim. Dan saya harap melalui setiap penjelasan, melalui video ini, setiap kita mengalami akan suatu pencerahan dan mendapatkan wawasan yang baru sehingga kita boleh semakin setia dan semakin mengasihi Tuhan. Kiranya Bapak Ibu, teman-temanku semua mengalami berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.